Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSA yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan saya, Ivan, di dalam program RSA Menyapa. Senang sekali saya bisa mendampingi sahabat yang ada di rumah dalam kegiatan rutin setiap minggu. Makanya, oleh karena itu, sahabat yang ada di rumah sangat diperkenankan untuk follow Instagram kami. Untuk apa? Agar selalu mendapatkan notifikasi setiap postingan-postingan yang bermanfaat untuk sahabat RSA yang ada di rumah. Baik, sebelum saya memulai jalannya talk show kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengawali dengan sebuah data. Menurut Kementerian Kesehatan, sekitar 40,8% masyarakat Indonesia mengidap MAH atau gastritis. Apa penyebabnya dan bagaimana pencegahannya? Telah hadir narasumber yang tentunya akan menjawab keingintahuan sahabat RSA di rumah. Bersama saya, beliau adalah dokter pelaksana di Rumah Sakit Hasyim Asyari, Dr. Totalenisia Referen Sutikno, yang biasa kita kenal dengan Dr. Nesya. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang, kita akan berinteraksi dengan sahabat RSA dalam 1 jam ke depan. Gitu ya, Dok? Ya. Untuk sahabat pendengar dimanapun Anda berada, simak terus jalannya live di Instagram kami. Jangan sampai terlewatkan. Terus stay dari awal sampai dengan akhir. Dapatkan giveaway yang menarik. Nanti sahabat RSA bisa mencantumkan pertanyaan di kolom chat dengan syarat harus follow Instagram kami di @rs.hasyimasyari. Jangan lupa untuk share, berikan manfaat untuk sahabat-sahabat RSA yang ada di rumah, di sekitar Anda, orang-orang yang Anda cintai. Nah, selain itu sahabat, RSA juga bisa menyimak informasi penting lainnya dalam akun sosial media yang lain. Rumah Sakit Hasyim Asyari @rs Hasyim Asyari 1 untuk Facebook dan @rs.hasyimasyari untuk TikTok dan @rs.hasyimasyari untuk Facebook dan Instagram. Baik, sahabat RSA yang ada di rumah, kita akan menyapa sahabat RSA yang ada di rumah dengan tema kenali gejala pada penyakit lambung. Dalam hal ini adalah MAH. Kita bisa mulai diskusi ya, Dok? Baik. Dok, terkait tadi yang sempat cari data bahwasanya memang lebih dari ataupun sama dengan 40,8% penduduk di Indonesia itu seringkali mendapatkan gejala MAH, Dok, bahkan penyakit MAH. Bisa disampaikan, Dok, mungkin MAH itu seperti apa dan penyebabnya seperti apa, Dok? Ya, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, kita sedikit sharing gitu tentang penyakit MAH atau biasa asam lambung gitu kalau di masyarakat. Atau kalau lebih ke bahasa medisnya itu namanya dispepsia gitu. Jadi kita akan menyebutnya nanti dispepsia ya, Pak ya. Dispepsia ya. Okay. Jadi dispepsia itu sebenarnya dari bahasa Yunani gitu, antara dis dan juga peps. Nah, dis itu adalah suatu kata yang artinya kurang baik. Kalau peps itu pencernaan. Jadi artinya dispepsia itu adalah suatu pencernaan yang kurang baik gitu. Nah, kalau dijabarkan lagi terkait dengan definisinya, dispepsia itu adalah suatu kumpulan gejala sebenarnya. Jadi banyak gejala yang menjadi satu. Terutama itu di bagian ulu hati atau misal bermasalah pada lambungnya, misal nyeri ulu hati yang terasa panas atau perasaan cepat kenyang, terus perasaan begah atau seperti kembung seperti itu. Terus dispepsia itu biasanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang berkaitan dengan struktural atau organ. Ini nanti mungkin dibahas di bahasan yang lain gitu ya. Terus ada juga yang dispepsia fungsional. Nah, kalau yang dispepsia terkait organ itu lebih parah sebenarnya. Misal ada kayak perdarahan saluran cerna, terus habis itu ada massa di lambung atau kanker, seperti itu. Atau disebabkan karena ada hernia di bagian esofagus. Jadi kalau anatomi, misalnya kita makan kan melalui mulut.
Lalu dari mulut masuk, kalau orang bilang itu namanya kerongkongan. Iya. Orang awam bilang kerongkongan. Itu kerongkongan namanya esofagus, terus masuk ke lambung. Gitu. Nah dari esofagus ke lambung itu sebenarnya ada sphincter atau itu otot gitu Pak. Otot antara esofagus dan lambung yang mencegah supaya makanan yang sudah ada di lambung itu tidak balik lagi ke kerongkongan atau esofagus. Nah nanti itu ada kayak komplikasi kalau misal dispepsia itu enggak diobati, nanti ada yang namanya GERD gitu. Jadi Iya. GERD itu juga salah satu dari dispepsia yang berkaitan dengan organ. Organnya yaitu tadi otot pemisah antara esofagus dan juga lambung gitu. Terus habis itu kalau yang dispepsia fungsional itu apa gitu. Jadi dispepsia fungsional itu hanya kumpulan dari gejala-gejala tanpa disertai dengan bukti bahwa ada kelainan organ di lambung gitu. Jadi hanya gejala-gejala. Kalau misal sudah ada terbukti kelainan, misal sudah di endoskopi ternyata lambungnya ada luka atau ada massa, berarti itu sudah masuk dispepsia yang struktural gitu. Jadi kalau yang fungsional itu tadi hanya kumpulan gejala tanpa disertai dengan bukti bahwa ada kelainan di lambung. Kira-kira penyebabnya apa dok? Kalau dispepsia itu sebenarnya penyebabnya bisa multifaktorial ya Pak ya. Misal kalau sekarang misalnya adalah pola makan yang kurang teratur gitu. Kita kan dari kecil sudah dijadwalkan pagi, siang, sore makan 3 kali gitu. Jadi itu otomatis sudah jadi alarm untuk lambung untuk misal pagi, siang, dan sore itu untuk mensekresikan atau mengeluarkan asam lambung gitu. Nah kalau misal makannya tidak teratur atau makannya telat-telat gitu, akhirnya kan asam lambung sudah dikeluarkan tapi tidak ada makanan yang dicerna. Padahal kita tahu ya Pak ya, kalau asam lambung itu sifatnya asam, pH-nya itu bisa sampai 2. Kalau kita tahu aki yang buat motor atau mobil itu pH-nya 2, asam sulfat. Jadi sepanas itu asam lambung. Nah fungsinya apa asam lambung itu kok pH-nya bisa sampai serendah itu? Ya pertama adalah mekanisme pertahanan tubuh. Misal ada makanan yang masuk, kan kita nggak tahu ya kebersihan makanan yang kita makan gitu. Itu lambung itu sebagai penghalang pertama gitu. Jadi ada asam lambung, nanti bakterinya dimatikan di situ. Nah kalau misal tadi makannya nggak teratur, ya asam lambung sudah dikeluarkan tapi tidak ada yang dicerna. Akhirnya yang dicerna ya dindingnya lambung sendiri kan, makanya Nyeri luka berarti ya dok? Iya luka atau ya perasaan atau nyeri ulu hati seperti itu. Terus setelah itu juga sebab lain, misal merokok. Merokok itu juga bisa salah satu penyebab dispepsia tersering dan juga alkohol. Karena menurut penelitian juga kalau alkohol dan rokok itu sifatnya mengiritasi lambung karena dia kan banyak sekali, terutama rokok ya, banyak radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Padahal radikal bebas itu tadi bisa mengiritasi lambung gitu. Dan juga alkohol juga sifatnya kalau dikonsumsi banyak setiap hari itu juga mengiritasi lambung. Makanya banyak yang namanya gastritis et causa alkoholik. Jadi orang-orang yang minum alkohol rutin banyak seperti itu, akhirnya lambungnya yang kena, selalu mengeluh nyeri ulu hati seperti itu. Dok, tadi kan disampaikan karena memang kondisi mungkin perut kosong, ya kan itu penyebab daripada asam lambungnya naik. Kalau misalnya diganti dengan nyemil gimana dok? Nyemil, sebenarnya nyemil boleh, tapi kita harus memperhatikan makanan yang kita makan, Pak. Gitu. Jadi nyemil kalau bisa ya nyemil yang sehat, misalnya yang raw food, maksudnya real food gitu. Itu lebih diutamakan real food seperti buah-buahan atau sayur atau misalnya makanan yang tidak terlalu banyak lemak, tidak terlalu goreng gitu. Karena kalau misal kita makan yang real food, misal buah-buahan, sayur atau makanan yang nggak terlalu banyak lemak, itu bisa membantu kerja lambung kita. Kalau misalnya kita makan makanan yang tinggi lemak atau digoreng-goreng seperti itu, sebenarnya itu memperlama proses pencernaan yang ada di lambung. Jadi harusnya mungkin dalam 1 jam makanan sudah turun ke usus 12 jari, terus ke usus halus gitu. Tapi kalau misal makanan yang tinggi lemak,
seperti ultra processed food kayak sekarang, kayak sebelah seperti itu. Enak dong itu dong. Iya memang enak Pak. Mungkin ya tepung-tepungan, sempol, mie pedes gitu. Itu kan termasuk yang tinggi lemak, fast food gitu. Itu bisa memperlama proses pencernaan di lambung. Akhirnya ada perasaan begah seperti itu. Jadi cemilannya lebih baik cemilan yang sehat, yang real food gitu. Untuk membantu metabolisme kita juga. Karena kalau terlalu banyak makan makanan yang bertepung, karbohidrat seperti itu kan juga menaikkan kadar gula darahnya terlalu cepat juga, jadi nggak baik juga untuk tubuh. Itu ya dong. Lebih enak memang lebih baik kalau misalnya pengen lebih sehat, masak sendiri ya dong. Oh ya benar, masak sendiri terjamin kebersihannya, terus kualitas makanannya juga gitu kan. Terus juga harus banyak menghindari kayak yang terlalu asin. Sebenarnya penggunaan MSG ya nggak apa-apa, cuman jangan yang terlalu asin karena tinggi natrium juga nggak baik juga. Berkaitan sama nanti hipertensi atau darah tinggi kayak gitu. Baik, luar biasa. Kemudian ini dok, kira-kira untuk gejala awalnya seperti apa? Kalau misalnya, ini nyeri perutnya mah. Oh iya. Kemudian ini, nyeri perut biasa mungkin bisa disampaikan. Oh iya. Jadi kalau gejala dari dispepsia itu yang fungsional ya, yang tadi kita bahas itu terutama nyeri pada bagian ulu hati. Terus juga ada perasaan begah atau kembung, terus perasaan cepat kenyang. Lalu juga biasanya ditambahi dengan perasaan sering sendawa, mual, bahkan bisa juga muntah gitu. Tapi lebih terarahkan di perasaan ulu hatinya yang tidak nyaman, nyeri, terasa penuh seperti itu. Iya, bahkan kalau misalnya pernah dapat cerita kalau yang biasanya memang teratur makan pagi dok, kemudian telat makan sampai katanya dada itu berasa panas, kayak berasa ada cairan naik. Apakah gitu itu juga salah satunya? Ya itu bisa jadi salah satu dari gejala dispepsia gitu Pak. Kalau terutama itu tadi makanya mungkin sudah teratur, tapi kalau tetap ada gejala dispepsia, kita perlu perhatikan faktor apakah ada faktor stres atau psikologi. Karena faktor stres dan juga psikologi juga berkaitan erat dengan gejala dispepsia gitu Pak. Itu terus yang tadi bedanya gitu ya antara yang sakit perut atau dispepsia gitu. Yang perlu kita perhatikan gitu kalau misal sudah ada perasaan heartburn atau dada yang terbakar, kita harus waspada. Jangan-jangan ini sudah sampai ke komplikasi yang GERD atau gastroesophageal reflux disease gitu. Mungkin ini bisa dibahas di lain waktu aja ya GERD itu. Jadi itu komplikasi dari dispepsia yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada otot yang memisahkan kerongkongan atau esofagus dengan lambung. Nah kalau dispepsia ini tidak diobati dengan benar, ototnya ini tadi itu akan mengendor gitu. Akhirnya kalau misal makan apalagi dalam jumlah yang banyak langsung jumlah besar itu bisa naik makanannya, reflux. Jadi makanan yang sudah bercampur dengan asam yang kita tahu panas itu ya, terus naik ke kerongkongan esofagus itu. Makanya ada perasaan dadanya panas kayak gitu. Atau misal di mulut itu kerasa ada asam atau pahit gitu, sering sendawa kayak gitu juga salah satu gejala dari dispepsia yang parah gitu. Jadinya aku GERD. Berarti beda ya dok antara GERD sama MAH? Kalau dari proses patofisiologinya sih sebenarnya agak beda ya Pak. Cuman sebabnya itu tadi karena MAH atau dispepsia yang tidak diobati dengan baik. Ya jadi akibatnya jadi GERD. Untuk GERD akan kita bahas di lain kesempatan di episode selanjutnya gitu ya dok. Iya. Tadi saya sempat menarik dok kalau misalnya memang stres juga salah satunya menyebabkan terjadinya dispepsia. Begitu. Nah untuk sahabat RSA jangan khawatir kalaupun ada terjadi tanda-tanda gangguan stres atau ada masalah yang memang tidak bisa diselesaikan. Sahabat RSA bisa sharing ke Rumah Sakit Yasin Sari. Kami ada poliklinis yang namanya polipsikolog klinis, yang mana setiap hari Selasa sampai dengan Rabu jam 13 sampai jam 4
atau hari Kamis sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Nah, untuk sahabat RSA yang sekiranya ada tanda-tanda stres gitu, tanda-tanda stres gitu kan, atau ada putus putus sama pacar atau galau-galau sama soal percintaan, bolehlah sharing ke rumah sakit. Dan juga betul, dan juga kami juga ada namanya polymedical check up sahabat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam. Dan kita juga IGD kami buka 24 jam. Gitu. Dok, untuk pencegahan dok, kira-kira kalau misalnya sudah mengalami mah kronis ya, kalau misalnya memang sudah lama ya dok, itu pencegahannya seperti apa dok? Pencegahan dari MAH itu sebenarnya dari perubahan pola hidup kita gitu. Jadi harus menjadi pola hidup yang lebih sehat. Terutama dari pola makan. Kita bahas dari pola makan dulu ya. Kalau pola makan, kalau misal sudah pasien itu sudah terkena MAH atau dispepsia yang kronis, itu lebih baik makannya jumlahnya sedikit-sedikit, tapi sering gitu. Jadi jangan sampai makan dalam porsi yang besar sampai terasa penuh begah, itu malah memperparah dari gejala dispepsianya, keluhan dispepsianya. Terus lebih baik itu tadi menghindari makanan yang bisa meningkatkan asam lambung, misal kayak teh, kopi, atau yang asam-asam kayak jeruk, cuka, lemon, seperti itu lebih baik dihindari terlebih dahulu. Terus selanjutnya juga harus makan yang rendah lemak dan rendah yang minyak-minyak tadi, karena tadi berkaitan dengan proses pengosongan di lambung. Kalau makanan itu tinggi lemak atau tinggi minyak-minyak seperti itu bisa memperlama proses pengosongan di lambung. Lebih baik memang makan yang sehat, yang ya rendah gula juga, rendah lemak, karena itu juga terbukti bisa meringankan gejala dispepsia. Oke. Dok, sekarang bulan-bulan musim durian. Gimana dok kalau misalnya sahabat RSA yang memang lagi pengen durian, yang mana beliaunya ada gangguan nih terkait pencernaan dispepsia itu dok, apakah masih bisa dok? Yang mana kan kalau misalnya durian itu kan sifatnya panas gitu. Iya, panas memang. Menurut dokter boleh kira-kira? Boleh, tapi dalam porsi yang kecil aja. Buat ini ya, buat obat karena saking pengennya. Ya, saking pengennya. Jadi jangan terlalu banyak juga karena tadi sifatnya panas. Nanti bisa memperparah gejala dispepsia. Baik, saya bisa dapat garis yang bisa saya garis bawahi adalah kalau misalnya memang makanannya harus dijaga sahabat, yang tidak berlemak, yang tidak terlalu banyak mengandung asam, dan juga mungkin mengandung gas ya dok, karena kan ya bisa bikin kembung, betul. Itu ya sahabat RSA. Oke. Adapun sahabat RSA yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyertakan pertanyaan di kolom chat. Jangan lupa selalu follow di IG rs.hashim_ashari, dan jangan lupa di-share video ini untuk memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat tercinta. Baik, saya lihat apakah sudah ada pertanyaan yang masuk dari sahabat RSA? Cukup banyak dok, cukup menarik. Ini sepertinya ada notifikasi ini dok, 122 pesan. Oke, ini akan kami jawab bersama dengan Dr. Nesha. Kita akan bahas tuntas, yang mana nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kami sampaikan di Instastory Instagram Rumah Sakit Hashim Ashari. Karena itu jangan lupa aktifkan notifikasinya dan berikan manfaat untuk sahabat yang ada di rumah. Untuk pertanyaan pertama, boleh kita bacakan gitu ya? Iya, silakan. Kita luar biasa ini responnya. Baik. Untuk pertanyaan pertama dari Kori Suryowijojo, selamat bergabung. Saudara Kori, semoga selalu diberikan kesehatan dan selamat beraktivitas. Kami sampaikan pertanyaannya. Dokter Nei dan kakak Ip mau bertanya. Wah, luar biasa ini. Kamu panggil aja. Kalau sering sendawa itu kenapa ya? Apakah termasuk
sakit mah ya. Terima kasih Kakak Kori atas pertanyaan. Semoga selalu diberikan kesehatan. Oh iya. Mungkin bisa dijawab dok? Oh iya, iya. Jadi kalau sendawa itu kan berarti mengeluarkan gas ya, yang Oh, berasal dari pencernaan dari lambung, dari itu mm-mm. seperti itu. Jadi kalau misal hanya sering sendawa saja, tanpa disertai dengan keluhan lain seperti nyeri ulu hati, atau misal perasaan pegas setelah makan atau cepat kenyang, saya kira itu bukan dispepsia ya. Bisa juga kalau misal kita makan terlalu cepat, Mm-mm. dikunyahnya juga sebentar aja terus langsung ditelan, itu juga bisa menyebabkan sendawa gitu. Jadi kalau sendawa tanpa disertai dengan gejala-gejala dari dispepsia, saya rasa itu bukan termasuk dispepsia gitu Pak. Hmm. Jadi bisa karena sebab lain. Dok, saya pernah mendengarkan apa ya cerita Iya, cerita dari beberapa orang di luar sana. Kalau misalnya memang yang punya sakit mah itu salah satunya penanggulangannya adalah dengan mengunyah permen karet. Itu fakta atau mitos kira-kira? mengunyah permen karet Uh, mitos itu. mitos ya dok. Iya, mitos karena ya apa tidak ada hubungannya sih itu. Kan itu hanya mengunyah tidak ditelan seperti itu kan. Mm-mm. Kan untuk hanya proses mengunyahnya kan di mulut, tidak Mm-mm. sampai masuk makanan ke lambung atau misal obat-obatan yang bisa meredakan dispepsia Oh, kayak gitu. gitu. Karena pernah berpendapat begini, karena kan orang sakit mah itu kan kurang apa ya namanya gula ya, gula asupan gula katanya. Kalaupun itu mengunyah permen karet dengan kemudian aktivitas mengunyah itu bisa mengurangi, berarti itu belum benar ya kak? Belum benar. Oke. Malah kalau yang aktivitas mengunyah itu malah untuk cekuan, Pak. Oh oke. Iya, kalau misal cebuan itu aktivitas mengunyah, lalu misal menelan sesuatu itu Mm-mm. bisa menghilangkan cekuannya. Tapi kalau dispepsia enggak. Kalau dispepsia tidak ada hubungannya dengan kurang gula atau Mm-mm. biasa kita sebut di medis kan hipoglikemi Mm-mm. gitu enggak, tidak ada hubungannya di situ. Dok, cekukan bukan salah satu penyebab ini ya dok? Salah satu gejala mah ya? Bukan? Ya, salah satunya. Oh oke, salah satunya. Salah satunya karena tadi bloating di dalam lambungnya itu ada banyak gas gitu. Mm-mm. Tapi harus disertai dengan gejala tadi, misalnya nyeri ulu hati, terus apa Mm-mm. perasaan tidak nyaman pada perut, cepat kenyang, kembung seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Men Sipit. Selamat melihat tayangan kami di Rumah Sakit Sari. Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau pagi hari sebelum makan kita sudah minum kopi dan merokok, apakah bisa menyebabkan sakit lambung? Selamat, terima kasih untuk Mbak Men Sipit. Oh iya, Mbak, merokok ya? Sepertinya, oh Mbak atau Mas ini, Oh, kakak aja kali ya. kakak ya. Oke. Ya, jadi kalau misal minum kopi dan merokok, Mm-mm. sebenarnya kalau minum kopi saja dan dalam lambungnya itu dalam kondisi yang normal sehat itu tidak menyebabkan dispepsia. Mm-mm. Yang baik kan malah kopi hitam ya tanpa gula itu malah bagus, americano itu. Sebenarnya itu malah bagus untuk jantung juga bagus, untuk metabolisme juga bagus. Tapi di sini banyak anak muda sekarang kan lagi viral ya, kopi di mana-mana, yang sana yang gitu kan ya janji-janji atau besok umur gitu kan. Iya, Itu iya. sebenarnya awalnya dimulai dari pola hidup, pola makan yang kurang baik, banyak tinggi gula, terus banyak tepung-tepungan atau tinggi lemak, itu kan tadi bisa menyebabkan dispepsia tuh. Mm. Terus minum kopi, nah itu bisa memicu gejalanya. Tapi sebenarnya kalau lambungnya baik-baik saja, sehat, minum kopi tidak masalah gitu. Apalagi kalau merokok, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa rokok itu banyak sekali radikal bebas di dalamnya. Nah, radikal bebas tadi itu sifatnya mengiritasi lambung karena menghalangi suplai darah ke lambung. Padahal suplai darah ke lambung itu kan dibutuhkan untuk eh, mengeluarkan zat-zat yang untuk melindungi lambung. Iya. Kalau merokok, tadi zat-zatnya bisa berkurang. Akhirnya lambungnya mudah teriritasi seperti itu. Apalagi sudah merokok, terus minum kopi di pagi hari, itu biasanya bisa memicu gejala dispepsianya. Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa terjawab
ya Kakak Men. Iya. Oh iya Pak. Kalau misal itu Pak, kalau sudah terkena dispepsia, terus ingin sekali minum kopi gitu, bisa diakali minum kopinya jangan saat perut kosong. Jadi habis makan, kita jeda berapa menit, kita minum kopi. Itu salah satu trik untuk mengurangi gejala dispepsianya. Kalau pengen minum kopi. Tapi kalau lagi kumat dan itu sudah berat gejalanya, ya lebih baik pemicunya tadi kayak kopi, teh, pedas-pedas, makanan pedas, tinggi lemak, itu dikurangi dulu. Dikurangi Stop dulu ya. Dikurangi pelan-pelan kemudian nanti dihilangkan. Terutama yang merokoknya seperti itu ya. Iya betul. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak izin mau tanya, ada nggak sih cara menyembuhkan GERD atau asam lambung secara permanen? Maksudnya supaya tidak kumat-kumat lagi. Ini pertanyaan dari Friska Ningtyas. Selamat sore Kakak. Friska, semoga selalu diberikan kesehatan dan selamat beraktivitas. Iya. Jadi untuk menyembuhkan secara permanen. gitu. Jadi yang perlu kita tahu bahwa asam lambung, MAH, dispepsia atau GERD itu tadi kan disebabkan oleh multifaktorial gitu. Jadi banyak faktor, banyak hal gitu. Kalau misal saat serangan, saat kambuh gitu, jadi ya kita pasti perlu periksa ke dokter ya. Gitu. Karena tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa dispepsia itu sebabnya itu ada banyak, jenisnya juga ada beberapa. Dan yang tahu, yang bisa mendiagnosis dan mengobati secara tepat itu kan pasti dokter. Jadi saat serangan, saat kambuh, ya kita ke dokter. Kita berobat. Setelah itu kalau misal gejalanya sudah mereda, sudah tidak terasa lagi, kita perlu memodifikasi pola hidup, terus harus pola hidup sehat, sering olahraga, seperti itu juga menghindari makanan-makanan yang memicu dispepsia, terutama juga faktor stres tadi. Jadi manajemen stresnya diperbaiki. Mungkin kalau misal banyak pikiran, kita coba rehat dulu, terus memvalidasi emosi, perasaan, mungkin bisa cerita ke orang-orang terdekat, seperti itu. Jadi lebih ke saat serangan kita ke dokter, lalu kita memodifikasi gaya hidup untuk gaya hidup lebih sehat, seperti itu. Banyak olahraga. Iya, banyak olahraga. Mungkin bisa lari gitu. Oh ya, untuk olahraga saya pernah baca juga olahraga itu sebenarnya bisa meringankan gejala dispepsia. Oh iya? Iya, tapi olahraga yang intensitasnya ringan sedang. Jadi, seperti apa dok? Ringan sedang misalnya jalan cepat, atau jogging, lari itu, atau misal workout bisa di rumah, bersepeda, renang, atau badminton, tenis, itu bisa meringankan gejala dispepsianya gitu. Soalnya juga kalau misal olahraganya itu berat, misal tidak pernah terlatih terus langsung ikut lari maraton gitu ya, itu kan termasuk olahraga yang berat gitu. Pokoknya kan harus bertahap gitu ya. Kalau misal olahraga yang berat itu malah memperparah gejala dispepsia kalau misal punya dispepsia. Jadi olahraga yang rutin paling enggak 3 sampai 5 kali seminggu. Kalau enggak gitu di total aja waktunya 150 menit dalam 1 minggu. Berarti bisa 5 hari olahraga selama 30 menit tiap olahraga, atau misal 50 menit 50 menit gitu. Jadi kan 3 kali gitu. Oke. Luar biasa, karena memang olahraga juga memang salah satunya untuk pencegahan. Iya, pencegahan dispepsia. Untuk sahabat RSA yang ada di rumah, kalaupun memang ada gejala dan yang dikhawatirkan itu adalah MAH, kalaupun butuh medical check up, jangan khawatir, nggak usah ragu-ragu, datang aja ke rumah sakit Singosari setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 7 sampai jam 8 malam. Nanti sahabat RSA bisa ketemu dengan dokter Nesya. Atau kalaupun di luar jam itu bisa melalui IGD yang kami buka 24 jam, dan kami juga melayani pasien dengan beberapa penjaminan seperti penjaminan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja, umum, dan asuransi lainnya. Yang paling favorit atau yang paling unggulan, kita itu ada yang namanya pembiayaan dompet duafa, sahabat. Syaratnya cukup mudah dan gampang, cuman
memberikan surat keterangan tidak mampu, fotokopi KK dan fotokopi KTP. Nanti untuk berkasnya diserahkan ke Rumah Sakit Sari, nanti akan kami verifikasi. Nanti kalau belum lolos akan berkesempatan menjadi member Dompet Duafa yang akan aktif 2 tahun dan akan diperbarui setiap 2 tahun. Gitu dok. Itu memang program unggulan dari Rumah Sakit yang istimewa ya Pak. Istimewa. Belum ada tandingan gitu, di rumah sakit yang lain. Hanya ada di Rumah Sakit Sari. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya dok. Dari Neng underscore Ndar 17. Selamat sore Dokter Nesya. Selamat sore. Mau bertanya. Selain faktor makanan, apakah stres atau pikiran juga bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit lambung? Terima kasih Dokter Nesya yang cantik. Terima kasih. Terima kasih Kakak Neng. Iya. Ya, jadi stres atau banyak beban pikiran itu tadi sudah sempat saya bahas, itu juga bisa menyebabkan dispepsia. Karena ternyata menurut penelitian itu antara otak kita dan pencernaan kita itu ada aksisnya atau ada penghubungnya gitu. Jadi antara apa yang kita pikirkan dengan reaksi yang ada di pencernaan kita itu berhubungan. Apalagi kalau misalnya kita stres, berkepanjangan, beban pikiran, itu kan kadar kortisol dalam darah itu kan tinggi. Jadi kortisol itu hormon yang dikeluarkan saat stres gitu. Nah, kortisol darah yang tinggi itu bisa mempengaruhi sistem imun kita gitu. Jadi apa ya istilahnya sistem imun atau mediator yang memicu inflamasi atau peradangan itu juga ikut meningkat. Efeknya kalau peradangan tadi di dalam tubuh meningkat itu juga mempengaruhi ke pencernaan. Pencernaannya ikut iritasi gitu. Iya. Jadi makanya stres itu bisa menyebabkan dispepsia. Jadi asam lambungnya naik biasanya walaupun sudah makan teratur. Makanya kita harus cek dulu kira-kira lagi ada beban pikiran atau stres atau enggak gitu. Jadi manajemen stresnya diperbaiki. Nah, kalau stres itu juga bisa juga di manajemen diperbaiki gitu polanya dengan olahraga, Pak. Jadi olahraga itu terbukti bisa mengeluarkan hormon endorfin, yang kayak hormon kebahagiaan itu. Selain juga tubuh sehat juga mengeluarkan hormon endorfin. Jadi proses yang rumit di dalam otak itu bisa berkurang juga, reaksi stresnya bisa menurun. Atau kalau misalnya stresnya sudah tidak tertahankan, kewalahan sekali dengan ada apa kok sedih berkepanjangan atau kok lemes, males gitu, tidak ada energi banyak, ya silakan bisa konsultasi ke poliklinik psikolog klinis di RSHA. Itu bisa via online juga kalau nggak salah ya Pak ya? Bisa. Zoom. Bisa. Oke, kita sampaikan kembali bahwa akhirnya kita ada layanan psikolog klinis sahabat setiap hari Selasa sampai dengan Rabu jam 1 sampai jam 4 sore atau setiap hari Kamis sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang. Sahabat RSA bisa DM ke Instagram kami kalaupun memang ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, boleh banget. Akan kami respon secepat mungkin. Dok, porsi tubuh seseorang itu kan beda-beda ya dok. Iya. Ada yang berat badannya lebih, kemudian ada yang berat badannya kurang. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya berat badannya yang kurang dok? Nah, kalaupun itu kan beliaunya itu makannya juga nggak berlebihan, tapi kok kena ini kira-kira mah gitu ya dok? Dispepsia. Iya, dispepsia dok. Kira-kira bisa disampaikan dok? Kenapa kok orang yang tubuhnya mungkin proporsional BMI normal gitu, body mass index-nya normal, tapi juga kena dispepsia gitu ya? Iya, jadi memang kalau dispepsia itu lebih cenderung mengenai orang yang overweight sebenarnya, overweight, obesitas seperti itu. Karena ini saya jelaskan dulu ya, yang overweight dan obesitas. Boleh. Jadi kalau overweight atau obesitas itu kan ada lemak visceral. Jadi orang-orang dengan overweight, obesitas itu ada lemak di dalam perut. Jadi bukan lemak yang di bawah kulit gitu, enggak. Itu lemak di perut. Itu malah lemak yang berbahaya sebenarnya. Lemak visceral. Nah, itu kira-kira ini gimana ya, Dok?
Coba nanti diukur dulu pakai MedLife, Pak. Ya, 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 ya. Perbandingannya. Jadi lemak yang di visceral di dalam perut ini otomatis kan menambah isi dari rongga perut, rongga abdomen gitu. Jadi kalau misal isinya bertambah, tekanannya juga meningkat kan ya Pak ya? Iya. Tekanan. Jadi kalau misal ada kita makan, terus rongga perut kita itu juga tekanannya tinggi, misal lebih tinggi pada orang obesitas gitu, itu bisa memicu dispepsia tadi, perasaan kembung, terus perasaan tidak nyaman di ulu hati, seperti itu. Itu kalau orang gemuk, overweight atau obesitas gitu. Terus kalau misal pada orang kurus, ya bisa juga terkena dispepsia, karena saya sudah sebut tadi bahwa dispepsia itu sifatnya multifaktorial gitu. Bisa karena mungkin dia pola hidupnya merokok, terus habis itu banyak stres atau konsumsi alkohol itu juga bisa. Atau sekarang juga banyak loh Pak, misal orangnya BMI-nya atau indeks massa tubuhnya itu normal. Kan yang dikatakan indeks massa tubuh normal itu kan kalau antara 18 sampai 24 gitu. Iya. Misal BMI-nya normal, BMI 22 gitu, body mass index 22. Dia kan termasuk ya berat badan ideal. Tapi kita lihat dulu lemak visceralnya gimana. Jadi lemak visceral itu tiap orang pasti punya, tapi berapa persennya kita nggak tahu. Kadang juga lemak lemak pada orang kurus itu juga tinggi juga gitu, terutama yang lemak di bagian perut atau visceral. Jadi itu. Nanti ngukur deh. Iya. Jadi kepikiran ngukur gitu. Iya. Dok, ada komplikasi nggak dok kalau misalnya memang mah itu tidak ditangani dengan baik? Oh iya, pasti kalau mah secara kronis atau berkepanjangan tidak ditangani pasti ada komplikasinya. Gitu. Komplikasi yang paling sering yaitu tadi GERD, gastroesophageal reflux disease, makanannya naik ke kerongkongan, ke esofagus. Terus juga mungkin yang lebih parah bisa terjadi perdarahan saluran cerna. Nah, perdarahan saluran cerna itu bisa misalnya muntah darah atau muntah hitam gitu. Jadi ada perdarahan nih di lambung. Karena di lambung tadi kan ada asam ya Pak ya. Betul. Nah darah kalau misal kena asam itu berubah jadi hitam. Nah, jadinya hematin itu hitam. Makanya kadang pada orang dispepsia yang sudah parah mungkin sudah tidak bisa disebut dispepsia ya, mungkin sudah disebut ulkus peptik. Ulkus atau luka pada lambung gitu. Itu manifestasi klinisnya atau gejalanya muntah hitam. Terus bisa juga dia nggak muntah tapi ternyata BAB-nya ngengeknya itu hitam juga. Terutama seperti petis, jadi lengket dan hitam. Jadi itu bisa jadi tanda bahwa ada perdarahan saluran cerna. Nah kita perlu periksa ke dokter kira-kira itu perdarahan saluran cerna bagian atas apa bawah gitu. Karena nanti penanganannya bisa beda, kita cari tahu dulu sebabnya perdarahannya di mana gitu. Terus juga itu Pak, kalau misal lambung itu teriritasi secara terus-menerus ya, itu juga bisa mengarah ke nanti keganasan kita gitu. Jadi kalau misal pada orang-orang yang ya ada genetik atau ada riwayat keluarga keganasan atau kanker gitu, kita harus juga curiga ke sana. Misal ditambahi dengan di lambung, jadi kalau lambung kan letaknya di kiri, di kiri atas perut ya. Itu kok ada ya kalau kiri lambung, kalau yang kanan atas kan liver atau hati gitu. Apalagi ada massa di perut kiri atas gitu. Wah kita perlu waspada, apalagi onsetnya munculnya saat usianya lebih dari 45 tahun kayak gitu. Kita curiga bahwa jangan-jangan ini ada suatu keganasan atau kanker di lambung. Gitu, Pak. Jadi Dok, itu kalau misalnya mah itu bisa menyerang mulai dari umur berapa ya dok? Kalau mah itu sebenarnya kalau zaman dulu mungkin menyerangnya lebih ke dewasa dan usia tua gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai maju usianya, mulai dari anak-anak atau remaja itu sudah mulai terkena gitu. Soalnya saya beberapa kali di IGD itu juga sering menjumpai anak-anak usia 11 tahun, 12 tahun kok keluhannya nyeri ulu hati hebat, panas, mual, muntah gitu. Ternyata setelah diselidiki, kita cari tahu pola hidupnya ternyata suka makan pedas atau makannya nggak teratur seperti itu. Jadi sekarang mulai
apa ya, mengenai hampir semua usia, Pak. Ngeri ya. Sebenarnya Karena- bukan penyakit yang parah atau berat, tapi kan perasaan tidak nyamannya itu Betul. yang sangat mengganggu sebenarnya. Oke, kita baca-baca lagi dok. Pertanyaan dari... Nah, ini pertanyaannya cukup banyak. Haha. Ini kita... Oh, oke. Ini pertanyaan dari sahabat Ratna Dwi _ Yusuf. Dokter, kalau sudah terkena MAH, apakah harus minum obat MAH terus setiap sebelum makan, Dok? Oh iya, dari Mbak Erna ya. Jadi kalau misalnya kita sudah terkena dispepsia atau MAH gitu, sebenarnya penggunaan obatnya itu saat keluhannya ada gitu. Jadi saat berkeluhan, Saat ada gejala aja saat ya, ada Dok? gejala aja gitu. Karena obat-obatan dari dispepsia atau MAH itu sifatnya simptomatis, jadi yang meredakan gejala, bukan seperti antibiotik yang harus diminum sampai habis gitu. Bukan juga permen yang bisa diminum setiap saat gitu ya? Ah, iya, iya benar Pak. Jadi saat ada gejalanya, saat gejalanya sudah hilang, sudah mereda, ya kita stop nggak apa-apa gitu. Ya, tapi ada beberapa seperti misal GERD yang sudah parah atau gastritis yang sudah melukai lambung, kita tetap harus penggunaan atau konsumsi obat itu di bawah kontrol dokter gitu. Jadi memang harus rutin kontrol. Kalau misal sudah kena GERD atau gastritis yang parah, ada ulkus gitu kan, itu sudah mungkin ranahnya ke spesialis, jadi harus rutin kontrol ke poli juga. Gitu. Oke. Pertanyaan sangat luar biasa, disampaikan kembali ke sahabat RSAA. Kalaupun memang ada pertanyaan yang belum bisa terjawab nanti, akan kami sampaikan di Instastory, Instagram Rumah Sakit Hasyim Asyari. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari HSP_PR_. Dok, mau tanya, Oke. misalnya kita sudah terkena asam lambung, apakah juga mempengaruhi darah rendah? Darah rendah. Oke. Jadi sebenarnya kalau istilah darah rendah gitu ya di masyarakat umum itu lebih mengarah ke tensi yang rendah ya. Iya, Tensi yang rendah betul. gitu. Tapi kadang begini Pak, saya tuh pernah mengetahui ternyata tensinya normal ya 120/80, tapi dia keliengan terus bilangnya aku nih kayaknya kena darah rendah gitu. Jadi bisa juga keliengan atau bliurnya itu karena Tekanan darahnya. HB-nya, Oh, karena hemoglobin, HB-nya. hemoglobin. Jadi hemoglobin yang turun atau rendah itu juga bisa bikin bliur gitu. Jadi darah rendah itu kalau tensi yang rendah turun gitu tidak ada hubungannya dengan dispepsia gitu. Tapi kalau misal karena dispepsia berkepanjangan, terus nafsu makannya jelas turun ya, itu intake makanan yang kita makan itu juga berkurang, terus bisa menurunkan HB atau hemoglobin, yaitu nanti bisa berpengaruh untuk jangka panjangnya. Tapi untuk jangka pendeknya itu saya rasa tidak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok, cukup menarik saya rasa. Iya. Dari Hai.Chan. Selamat sore, kakak Hai. Hai juga. Dok mau bertanya, kemarin kan habis pasca opname karena asam lambung dan tipes. Mulai kemarin agak sering begah dan sendawa disertai batuk dan mual. Bagaimana cara mengatasinya? Emang ada kaitannya sama batuk ya? Batuk bisa berkaitan, Oh, Pak. oke. Tapi kalau tadi sudah komplikasi ke GERD atau esofagus yang kena, itu kadang bisa memicu batuk juga, gitu. Jadi kalau misal habis MRS, habis pulang dari rumah sakit ya terus masih ada keluhan begah, apalagi tadi Pak, begah, mual, batuk, perasaan nggak nyaman gitu. Betul. Jadi mungkin bisa diubah dari pola makannya dulu. Makannya jangan terlalu banyak, jadi porsinya jangan langsung banyak gitu, makanya sedikit-sedikit, dikunyah pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Terus juga menghindari makanan yang memicu dispepsia tadi, kayak pedas-pedas, kopi, teh, makanan yang lemak tinggi atau minyak-minyak tinggi seperti itu.
Terus juga kalau misal habis makan itu jangan langsung tidur. Kan sekarang banyak ya anak muda yang ya sedentary lifestyle gitu habis makan langsung rebahan. Nah itu sebenarnya kalau orang punya dispepsia atau GERD itu malah bisa memperparah sakitnya karena makanan kan masih ada di dalam lambung. Kita langsung tidur kan otomatis takutnya makanannya bisa naik atau reflux gitu ke esophagus. Makanya itu bisa memperparah sakitnya, kembung seperti itu atau perasaan heartburn, dadanya panas kayak gitu. Jadi paling enggak ya dibuat aktivitas dulu 1 jam, 2 jam, dibuat duduk atau aktivitas lainnya biar makanan yang ada di lambung itu bisa dikosongkan dulu, proses emptying gaster atau mengosongkan lambung biar makanannya masuk dulu ke usus 12 jari, ke usus halus gitu. Jadi jangan langsung tidur seperti itu. Sama pola hidupnya kayak olahraganya diteraturkan lagi, terus jangan begadang juga karena kalau begadang itu juga menurut penelitian terbukti dia malah memperparah dispepsia gitu. Paling enggak dalam semalam mulai jam 10 itu sudah tidur paling enggak 6 sampai 7 jam seperti itu. Oh, baru tahu ya. Tapi kalau iya seperti itu. Tapi kalau misal keluhannya tidak tertahankan, ya silakan bisa ke IGD. Iya betul. Ke IGD Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Ya. Dok, ada pertanyaan menarik ini. Cukup kocak saya rasa. Dari Arya Dewa 12, Dok. Selamat sore, Kakak Arya. Kata temen saya, kalau suka sakit lambung, ya udah diterusin aja. Namanya juga suka. Gimana, Dok? Tapi ini kok sukanya kayaknya toksik ya Pak ya. Gitu ya? Sepertinya toksik-toksik harus dilepaskan biar hidupnya lebih enteng. Meskipun suka ya Dok? Iya. Kita kan juga harus self love dulu kan. Kalau misal suka tapi toksik ya harusnya kita lepaskan saja. Oke. Sukanya yang bermanfaat aja. Ya. Gimana caranya? Konsultasi ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam ada namanya Poly Medical Check Up. Nanti sahabat yang ada di rumah bisa ketemu, salah satunya adalah Dokter Nesya. Dan kembali saya ingatkan bahwa Rumah Sakit Hasyim Asy'ari IGD-nya buka 24 jam, kami melayani BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Umum, dan Asuransi, serta program unggulan kami di Dompet Duafa. Ya, untuk sahabat yang ada di rumah mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Oh iya Dok, kita punya ini Dok, RSA Point, yang mana itu bisa dibuat untuk nongkrong. Mungkin untuk sahabat yang ada di rumah bisa nongkrong di kafe sudah biasa, nongkrong di rumah sakit itu baru luar biasa. Hanya di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Mungkin sambil ngopi, sambil wifi-an, gitu ya Dok. Nggak harus sakit sahabat yang ada di rumah bisa berkunjung ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari meskipun hanya nongkrong dan ngopi sambil wifi-an, sambil melihat-lihat, oh rumah sakitnya indah ya, perawatnya cantik ya, gitu, dokternya cantik ya, gitu. Itu sangat luar biasa. Boleh kita sambil bacakan pertanyaan lagi dari Lukman Jazuli. Selamat sore Kakak Lukman, Dok mau tanya. Nggak makan, tapi seharian nyemil buah aja, masih amankah Dok buat lambung? Buah aja. Emang Enggak. kuat ya? Buah. Kalau saya sih enggak. Bukan diet ya. Apa program diet? Program diet. Ya. Boleh direspon Dok? Ya, nyemilnya buah aja. Iya. Tapi itu kuat ya? Enggak. Mungkin sudah biasa kali ya. Ya sudah biasa. Ya. Jadi kalau misalnya nyemilnya buah aja, selama tidak ada keluhan kayak nyeri ulu hati atau perasaan tidak nyaman atau begah gitu nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ada intake makanan yang masuk untuk dicerna oleh asam lambung kita. Tapi balik lagi, kalau misalnya nyemilnya buah aja, kan yang masuk hanya ya mungkin buah ada serat, ada vitamin dan ada sukrosa, gula gitu. Kan tubuh kita perlu yang namanya juga protein seperti itu. Jadi jelas intake proteinnya akan kurang. Jadi lebih baik dibarengi dengan intake protein juga, misal kayak telur atau ayam atau tempe tahu seperti itu.
Jadi kalau misal itu tadi masnya ya, masnya itu Sepertinya. iya. Kalau tadi masnya itu sedang diet, terus makan buah aja, itu bagus buah banyak seratnya, tapi harus diimbangi dengan intake protein kayak telur itu tadi. Biar tubuhnya juga nggak kekurangan makronutrien seperti itu. Tapi kalau misal jangka panjangnya ke lambung, selama dia masih ada yang dicerna nggak apa-apa. Dan juga kelola stres tadi. Dan juga buahnya juga nggak yang terlalu asam gitu Betul. kan, kayak jeruk atau lemon, nanas gitu. Kalau misal makan buah-buahan yang kecil tadi ya harus diimbangi dengan intake makanan yang lain seperti itu. Jadi memang buahnya harus variatif ya, Kakak Lukman. Jangan asem-asem mulu. Ntar bisa naik itu asam lambungnya salah satunya. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Musinta. Dokter, bagaimana solusinya untuk penderita MAH atau gastritis yang suka minum kopi? Apakah minuman kopi setelah makan bisa mengurangi pemicu dan kenaikan asam lambung? Tadi sempat dibahas sama dokter Nesya, mungkin beliau lagi izin Oh toilet, iya. kamar mandi sehingga belum bisa menyimak. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi kalau orang memang sudah kebiasaan minum kopi, kalau belum minum kopi nggak enak ya Pak ya, kayak belum Iya, bangun gitu ya. pencinta kopi Iya, sepertinya. iya, belum bangun gitu. Ah. Jadi kalau pada orang yang dengan keluhan dispepsia itu bisa bisa dimodifikasi gitu. Minum kopinya itu memang benar setelah makan gitu. Jadi jangan sampai minum kopi itu saat perut kosong. Karena kalau saat perut kosong, apalagi kopi itu kan bisa menaikkan asam lambung, yaitu apalagi belum ada makanan yang dicerna dalam lambung ya otomatis langsung ada gejala dispepsia gitu. Ya itu tadi dimodifikasi dengan makan dulu, tapi makannya juga harus diperhatikan. Kalau makan yang sehat, nggak yang pedas atau tinggi lemak, tinggi minyak-minyak seperti itu, jangan ya. Jadi makannya yang juga seimbang dan teratur juga. Mungkin dijarai mungkin 15 menit, 30 menit baru minum kopi. Dan juga ini perlu perlu kita tahu juga ya Pak, terutama pada remaja perempuan atau wanita-wanita usia subur yang apalagi hamil, jangan sampai kita misal makan daging sapi atau daging ayam, protein-protein dengan dibarengi dengan kopi atau teh gitu. Karena terbukti kopi atau teh kalau dimakan bebarengan dengan protein itu bisa mengurangi penyerapan zat besi gitu. Oke. Jadi ya minumnya dijarai dulu, makan dulu, mungkin 1 jam kemudian baru minum kopi atau teh. Karena itu tadi bisa mengurangi penyerapan zat besi. Kita makan banyak tapi kok HB-nya tetap, hemoglobinnya tetap rendah. Kita telisik dulu pola makannya gimana gitu. Jadi bisa mengurangi penyerapan zat besi. Oke. Satu pertanyaan pamungkas ya dok, Iya, boleh ya dok? Dari Nungki Rarika. Selamat sore kakak Nungki. Dok, kalau habis makan terus dibuat aktivitas sering sudukan atau suduk gitu kan? Iya, iya. Itu apa merupakan gejala dari MAH dok? Oh iya, sudukan gitu ya. Sudukan itu apa sih? Suduk. Iya, kayak Apa disuruh? ya? Kayak perasaan kram gitu di perut. Misal habis makan kita langsung aktivitas jalan atau lari gitu, biasanya kan perasaan sudukan gitu kan. Jadi itu bukan gejala dari dispepsia ya teman-teman ya. Jadi itu memang secara fisiologis kalau misal kita makan kan otomatis pembuluh darah atau suplai darah itu kan menuju ke pencernaan. Karena kan apa yang kita makan, kita cerna, kan akhirnya nanti ada proses penyerapan makanan, penyerapan sari-sari makanan di dalam perut. Jadi kan pembuluh darahnya berfokus pada pencernaan. Sedangkan kalau misalnya kita aktivitas jogging atau jalan, itu kan darahnya, suplai darah di dalam tubuh kita itu kan juga akan terfokus pada pada kaki karena kita jalan atau jogging. Jadi itu make sense saja kalau misal ada proses atau perasaan sudukan gitu kalau misal dibuat aktivitas.
karena suplai darahnya saling berebut gitu, yang harusnya habis makan fokus dulu di pencernaan, tapi juga langsung dibagi sama di kaki, kita jalan atau jogging seperti itu. Mungkin apa ya, istilah awam dari sahabat Ira saya yang tidak mengerti sudukan itu kayak semacam melilit gitu mungkin ya dok. Ya, perasaan melilit pada perut saat kita habis makan, tapi kita memaksa diri untuk Aktivitas berat mungkin yang itu. berat, lumayan berat, misalnya jalan cepat atau jogging, lari seperti itu. Oke. Baik, sahabat, tidak terasa 1 jam sudah eh, terlewati. Kita cukup ngobrol-ngobrolnya cukup lumayan panjang untuk sahabat RSA. Kalaupun pertanyaannya nanti belum bisa terjawab, nanti akan kami sambung di Instastory Instagram Rumah Sakit Hasyim Asyari. Baik, sebelum kita tutup dok, ada pesan khusus untuk sahabat RSA di rumah dok? Oh ya, jadi pesan untuk sahabat RSA di rumah ya, karena MAH atau dispepsia apa asam lambung ini kan sudah banyak ya yang terserang, apalagi dikaitkan dengan pola hidup yang kurang sehat, pola makan yang kurang sehat. Jadi pesan saya untuk memperbaiki pola hidup dan juga pola makan untuk jadi lebih sehat. Mungkin bisa dimulai dengan aktivitas olahraga 3 sampai 5 kali seminggu, terus habis itu pola makannya diperbaiki, menghindari makanan yang tinggi natrium atau asin-asin, tinggi lemak, terus yang pedas-pedas. Lebih baik kita makan yang real food begitu. Terus juga pola tidurnya diperbaiki, jangan sering begadang, lalu kelola stres gitu. Terus juga ingat kalau misal sudah ada gejala dispepsia yang sudah kita bahas tadi dan itu sangat mengganggu, silakan bisa berobat ke dokter, bisa di IGD ataupun di poli umum Rumah Sakit Hasyim Asyari seperti itu. Baik, luar biasa sahabat RSA yang ada di rumah. Percakapan kita mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk para sahabat. Oke. Mengingatkan kembali bahwa Rumah Sakit Hasyim Asyari ada yang namanya Polymedical Check Up di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Kami juga melayani BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raja, Dompet Duafa, umum dan asuransi lainnya. Oke, mengingatkan kembali untuk sahabat RSA selalu ikuti dan follow Instagram dan TikTok di @rs.hasyim_asyari. Facebook kita pun juga punya di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Ketika aja lengkap Rumah Sakit Hasyim Asyari. Serta YouTube kami di @rs_hasyim_asyari1. Jangan lupa selalu memberikan feedback positif kepada Rumah Sakit Hasyim Asyari karena kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk sahabat RSA yang ada di rumah. Baik sahabat, sangat menyesal program di RSA Menyapa ini harus kita akhiri di sore ini. Kami sampaikan terima kasih untuk sahabat RSA yang sudah menemani kami dari jam 3 sampai dengan jam 4, yang sudah berpartisipasi aktif, bertanya, serta mengikuti program ini sampai dengan selesai. Kami akan memberikan dua pertanyaan menarik untuk mendapatkan giveaway. Kami akan kembali pekan depan dengan tema dan narasumber yang berbeda, tentunya tidak kalah menarik dengan hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kami sampaikan di Instastory. Bila ada kritik dan saran, sahabat RSA bisa chat melalui DM, mungkin memberikan usulan minggu depan harus menjawab apa yang harus kita bahas. Boleh banget untuk sahabat RSA yang beruntung akan mendapatkan giveaway akan kami umumkan di Insta Story. Baik, kita akhiri. Saya Ivan Julianto pamit. Saya Dr. Nesya pamit. Sampai jumpa. RSA siap. Sikap Islami amanah progresif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.